Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk kelancarannya acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Ahmad. Disilakan. Sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama membaca Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Ghafur, Allahumma ighfir lana ya Ghafur, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Tabarak Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ajsadana wa sallim tauhidana wa sallim ala muslimin wal muslimat wal hadirin wal hadirat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qaumiz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Ketua Dekranasda Kabupaten Kepulauan Anambas oleh Wakil Sekretaris Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kepada Bapak Zairi Adi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Keputusan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 02/DKND garis mendatar Kepri garing SK garing 4 Romawi garing tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas masa bakti tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kepulauan Riau menimbang seterusnya, mengingat seterusnya, memperhatikan 1. Surat Keputusan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 01/DKND garis mendatar Kepri garing SK garing 4 Romawi garing tahun 2021 tanggal 27 April tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten dan Kota. 2. Surat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas nomor 02/Dekra garis mendatar KKA garing Tekri garing 05.2021 tanggal 31 Mei tahun 2021 perihal permohonan penandatanganan surat keputusan pengesahan pengurus Dekranasda Kabupaten Kepulauan Anambas masa bakti tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 memutuskan 1. Memutuskan menetapkan pengesahan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas masa bakti tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Pertama, mengesahkan pengangkatan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas masa bakti tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dewan Kerajinan Nasional. Ketiga, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tanjung Pinang pada tanggal 21 Juni tahun 2021
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Nyonya Hajah Dewi Kumalasari Ansar Ahmad ditandatangani. Lampiran Surat Keputusan Ketua Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau nomor 02/DKND/SK/46 tanggal 21 Juni tahun 2021. Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, masa bakti tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Pembina, Bupati Kepulauan Anambas. Penasehat, Wakil Bupati Kepulauan Anambas. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Ketua, Heriana S.E. Wakil Ketua, Indarwati. Ketua Harian, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian. Wakil Ketua Harian, Urai Din Sutrini SIP. Sekretaris, Benyamin Wisman ST. Bendahara, Rika Harmida. Bidang-bidang, daya saing, Ketua Kabid Perindustrian, Wakil Ketua Abdul Halim SPD, Anggota 1 Rodiah, 2 Irawati, Manajemen Usaha dan Wirausaha Baru, Ketua Kabid Koperasi dan Usaha Mikro, Wakil Ketua Esteria Marta Boru Sirait SE, Anggota 1 Buhari Muslim SAG, 2 Mas Dalena. Kemitraan dan Promosi, Ketua Kabid Perdagangan, Wakil Ketua Dewi Noli, Anggota 1 Ici Sukmaniar, 2 Sutri Dewi. Hubungan Masyarakat atau Humas, Ketua Kabak Humas, Wakil Ketua Yul Wijaya, Anggota Hani SK Saragih. Pendanaan, Ketua Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian. Wakil Ketua Dwi Arif Laksono SEMM. Anggota 1 Weli, 2 Melda Nuryanti SP. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Nyonya Hajah Dewi Kumalasari Ansar Ahmad ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan pengurus Dekranasda Kabupaten Kepulauan Anambas oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Kepulauan Anambas. Kepada pengurus Dekranasda yang akan dilantik, disilakan untuk mengambil tempat. Dimohon kesediaan Ketua Dekranasda untuk mengambil tempat. Naskah pelantikan. Dewan Kerajinan Nasional Daerah
Kepulauan Anambas dengan rahmat Allah yang Maha Esa. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 bulan Desember tahun 2021, berdasarkan surat keputusan Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 02 DKND Datar Kepri garing 6 Romawi garing 2021 tanggal 2021. Dengan ini saya selaku Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melantik saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas masa bakti tahun 2021-2024. Semoga Allah Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Ketua Nyonya Heriana Abdul Haris. Penghormatan PIN secara simbolis oleh Ketua Dekranasda kepada Wakil Ketua dan Ketua Harian Dekranasda Kabupaten Kepulauan Anambas. Kepada Ketua Dekranasda kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya pemberian ucapan selamat yang diawali oleh Bupati, Wakil Bupati, kepada pengurus yang baru saja dilantik disilakan untuk kembali ke tempat. Sambutan Ketua Dekranasda Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Ibu Heriana Abdul Haris disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Harian Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau, dan yang mewakili wakil Ketua Harian Provinsi Kepulauan Riau yang telah hadir bersama kita melalui virtual Zoom meeting. Yang saya hormati Bapak Bupati Kepulauan Anambas, yang saya hormati Wakil Bupati Kepulauan Anambas, yang saya hormati Bapak Komandan Lana atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Anambas yang mewakili,
Yang saya hormati Komandan Raya Militer 02 Terempa. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Cabang Negeri Natuna di Terempa atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kuala melalui Zoom virtual. Yang saya hormati para asisten. Yang saya hormati para kepala OPD yang terkait, para dinas pendidikan, kepala dinas koperasi. Yang saya hormati para ketua organisasi atau yang mewakili yang hadir pada pagi hari ini. Ada Ketua Yana Nasri, mewakili PKK, mewakili GOE, mewakili DWP. Yang saya hormati Wakil Sekretaris Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Zaidi Adi, melalui virtual Zoom meeting. Yang saya hormati para pengurus Dekranasda Kabupaten Kepulauan Anambas masa bakti 2021-2024 yang berbahagia. Pertama-tama, mari senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Kemudian selawat serta salam mari senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semakin banyak berselawat, kita semua termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan selamat kepada pengurus Dekranasda Kabupaten Kepulauan Anambas masa bakti 2021-2024 yang sudah dilantik pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah diupayakan dan direncanakan ke depannya berjalan sesuai yang diharapkan. Kemudian harapannya kita dapat menggali segala potensi yang ada dengan maksimal baik di lingkungan internal pengurus maupun lingkungan masyarakat, pelaku industri kerajinan di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 masih melanda Indonesia dan khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas yang mesti kita ketahui, alhamdulillah statusnya sudah berada di zona hijau. Besar harapannya, meskipun masih pandemi, namun tekad dan semangat kita harus tetap berkorban demi menjalani tugas dengan baik. Mudah-mudahan misi kita untuk menumbuhkan dan memulihkan ekonomi masyarakat selama pandemi berjalan dengan maksimal melalui kerjasama antar stakeholder terkait, antara lain pemerintah daerah, provinsi, akademisi, dan pengrajin masyarakat. Ada dua tantangan oleh pengrajin masyarakat saat ini. Yang pertama, menciptakan produk berkualitas dengan varian produknya, serta yang kedua, kemampuan meningkatkan pemasaran produk-produk tersebut. Mudah-mudahan kita tetap menjadi produktif dalam memberi pembinaan dan tetap kreatif dan menjadi lebih baik serta dimudahkan dalam segala aktivitas dan kebaikan yang kita lakukan sehingga dapat bermanfaat bagi para pengrajin kita. Sebelum saya mengakhiri kata sambutan ini, sedikit saya menyampaikan satu bait pantun. Mekar bunga di buju atas, letak mari di dalam tempat. Bersama Dekranasda membangun ekonomi kreatif dan berkualitas, bersama mengedepankan produk andalan masyarakat setempat. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan kebaikan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau,
Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau kepada Bapak Burhanuddin STMSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati hadirin saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, sebelum kami membacakan sambutan Ketua Umum Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau, sebelumnya izinkan kami menyampaikan permohonan maaf beliau karena pada kesempatan yang baik ini, tanpa mengurangi rasa hormat beliau, seharusnya beliau sedianya hadir bersama-sama kita dan memberikan sambutan pada kesempatan yang baik ini dalam suasana silaturahim. Karena satu dan lain hal, pada saat ini beliau berada di luar kota, mendampingi aktivitas Pak Gubernur, sehingga beliau meminta kepada kami selaku Ketua Harian untuk menyampaikan sambutan beliau. Saya yakin dan percaya Pak Bupati dan seluruh hari ini hadir. Tanpa mengurangi hormat, izinkan saya membacakan sambutan dari Ketua Umum Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Bapak Abdul Haris. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Bapak Wan Zuhendra. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Dekranasda Kabupaten Kepulauan Anambas, Ibu Heriana Abdul Haris. Yang kami hormati Ketua Dekranasda Kabupaten Kota atau yang mewakili dan hadir secara daring, yang kami hormati dan kami banggakan. Dan saya hormati dan kami banggakan seluruh pengurus Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau yang hadir kesempatan yang baik ini. Yang kami hormati dan kami banggakan para pejabat di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas. Yang terhormat Bapak Kapolres Kabupaten Kepulauan Anambas atau yang mewakili Bapak Komandan Rayon Militer 02 Terempa, Bapak Komandan Pangkalan Udara TNI Mata atau yang mewakili Bapak Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Terempa atau yang mewakili para pejabat hadirin, khusus Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kepulauan Anambas yang hadir secara Zoom, secara virtual, yang kami banggakan dan kami hormati. Bapak Ibu hadirin, encik-encik, puan-puan yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir di tempat ini dalam acara pelantikan Dekranasda Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2021-2024. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah adalah sebaik-baiknya suri tauladan bagi hidup dan kehidupan kita umat manusia saat ini. Semoga kita semua termasuk umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Bupati hadirin yang saya hormati dan kami banggakan, alhamdulillah berkat rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, pelantikan Ibu Heriana Abdul Haris sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Kepulauan Anambas telah terlaksana dengan baik pada tanggal 29 April 2021 yang lalu, bersamaan dengan pelaksanaan Musda Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau.
yang baru saja kita melaksanakan pelantikan, dan saat ini kita baru saja melaksanakan pelantikan pengurus Dekranasda Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tertib dan lancar. Semoga kehadiran kita pada organisasi mitra strategis pemerintah ini dapat menopang kerja pembangunan di daerah yang kita cintai. Kehadiran Dekranasda diharapkan memiliki kemampuan untuk menghimpun segala potensi pencinta dan peminat seni, untuk mengembangkan produk kerajinan agar bernilai tambah untuk ikut serta menggerakkan roda ekonomi, khusus ekonomi perekonomian di Kabupaten Anambas. Kepulauan Anambas memiliki banyak sekali potensi kerajinan yang perlu mendapatkan sentuhan kita semua. Kerajinan tenun songket, anyaman, pandan, bambu, kerajinan pembuatan parang yang merupakan kekuatan pengrajin di Kabupaten Kepulauan Anambas yang harus kita kembangkan bersama-sama. Saya berpesan kepada Ibu Ketua Dekranasda Kabupaten Kepulauan Anambas untuk terus bersemangat membina para pengrajin, lakukan langkah-langkah pembinaan, fasilitasi dan terus berkoordinasi dengan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau. Banyak pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan bersama, terutama bagaimana meningkatkan kualitas produk kerajinan agar memiliki daya saing yang unggul dan merupakan keunggulan daerah agar dapat diterima di pasar nasional maupun secara global. Bapak Ibu hadirin saya hormati, Bapak Bupati yang kami banggakan. Tanpa kita sadari saat ini kemajuan teknologi tidak mungkin dapat kita hindari. Digitalisasi sangat perlu kita kuasai. Kalau kita bicara daya saing, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, banyak tantangan yang harus kita hadapi ke depan. Kita tidak hanya menjual produk, tapi kita harus bisa menjaga produk kita memiliki keunggulan. Daya saing itu bukan dilihat daripada kualitas bukan daripada jumlah yang kita miliki, tapi dia harus memiliki kualitas yang baik. Kualitas yang memiliki standar yang baik. Kalau kita ingin merentas, katakanlah koperasi kita, wadah yang dibina oleh Dekranasda bisa go global, memasuki pasar yang lebih luas, harus banyak kriteria yang harus kita penuhi. Memiliki kualitas yang baik, memiliki packaging yang baik, memiliki pasar dan manajemen tata kelola yang baik. Ini menjadi suatu PR kita bersama. Untuk dapat mewujudkan itu semua, perlu dilakukan sinergitas, harmonisasi, sinergi, dan bergandengan tangan antara Dekranasda Provinsi, Kabupaten, Kota. Banyak program kegiatan yang bisa kita selaraskan bersama. Dan ini penting, apalagi pemerintah sekarang banyak memberikan fasilitas-fasilitas bagi semua pengrajin-pengrajin di daerah. Baik itu dari sisi kemampuan finansialnya, kemampuan manajemennya, termasuk pemasaran. Dari kementerian lembaga sangat mendukung bagaimana kegiatan usaha kecil menengah, baik itu pengrajin ataupun produk-produk unggulan daerah, menjadi salah satu penopang kekuatan pergerakan ekonomi daerah. Secara nasional, saat ini pemerintah memberikan prioritas yang sangat luar biasa kepada UMKM. Ditargetkan di tahun 2024 harus 30 juta UMKM yang sudah harus go global, yang sudah harus onboarding. Dan ini merupakan tugas kita bersama, tugas Dekranasda, bagaimana kita bisa membina, melakukan edukasi pendampingan unggul, sehingga apa yang diinginkan pemerintah, sebagaimana diharapkan pemerintah sesuai target tahun 2024 harus 30 juta UMKM yang harus onboarding. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Bapak Bupati hadirin saya hormati dan kami banggakan. Ke depan kita akan membangun Dekranasda Creative Space yang bertujuan untuk menghimpun seluruh kerajinan-kerajinan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kehadiran Dekranasda Creative Space Kepulauan Riau diharapkan mampu menjawab tantangan di era digital saat ini, sekaligus menjawab persoalan kendala geografis tentang Kendali yang begitu jauh, sehingga dengan tersedianya creative space ini nanti bisa menjawab tantangan ke depan bagi kita semua dan memperpendek rentang kendali yang selama ini kita rasakan begitu susah untuk melakukan
kegiatan-kegiatan promosi, koordinasi lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan dengan Dekranasda Creative Space nanti akan mempermudah langkah kita untuk mencapai tujuan kita mendukung keberadaan Dekranasda menjadi sebuah organisasi yang unggul, mandiri, dan memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan daerah kita masing-masing. Bapak Bupati hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kepada Ketua Dekranasda Kabupaten Kepulauan Anambas, ayo bersama-sama kita sing-singkan tangan, segera melaksanakan musyawarah daerah dalam menyusun program kerja ke depan. Saya yakini dengan kepemimpinan Ibu Heriana Abdul Haris, kita semua dapat bergandeng tangan, bahu-membahu, dan bekerja sama demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang kita cintai. Semoga semua langkah kita ini untuk ikut serta dalam memberikan warna pembangunan di daerah kita dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa bait pantun. Pergi ke laut memancing ikan, ikan dipancing di atas sampan. Dekranasda Kabupaten Kepulauan Anambas telah dikukuhkan. Ayo bersama pulihkan perekonomian. Sungguh enak si bubur ketan, jadikan hidangan penggugah selera. Dekranasda maju dan modern jadi tujuan. Pengrajin sehat, berdaya saing, dan sejahtera kita dambakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau, Hajah Dewi Kumalasari Ansar Ahmad. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Kepulauan Anambas kepada Bapak Abdul Haris SH disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, yang saya hormati dan yang saya banggakan Ketua Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kakanda Haji Burhanuddin STMSI. Terima kasih Pak Burhan. Sama-sama Pak Bupati. Ya, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pak Kapolres, diwakili Pak Kapolres, kemudian Pak Erlana, mewakili Pak Mabu, mewakili Pak Dan Ramil, Pak Sabjari, diwakili. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama melalui Zoom, kemudian juga Pak Kemenag diwakili. Yang saya hormati para asisten staf ahli bupati, para OPD, kemudian yang saya hormati Ketua Dekranasda Kabupaten Kepulauan Anambas, dan juga seluruh jajarannya yang barusan dilantik dan dikukuhkan tadi. Yang saya hormati Ketua PKK dan seluruh anggota yang hadir. Yang saya hormati Ketua GOW beserta seluruh anggota yang hadir, kemudian Ketua DWP yang mewakili Ketua IKIA, kemudian juga Ketua Jala
senastri atau yang mewakili yang hadir langsung maupun yang melalui Zoom. Kemudian Ketua Bayangkari atau yang mewakili. Kemudian yang saya hormati Ketua Persib atau yang mewakili. Kemudian juga yang saya hormati Wakil Sekretaris Dekras Nasda Provinsi. Dalam hal ini adalah Pak Zaili Adi. Mungkin melalui Zoom. Terima kasih Bapak. Kemudian yang saya hormati Ketua-Ketua Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kota yang mungkin melalui Zoom. Kemudian yang saya hormati dan yang saya banggakan Dekranasda yang barusan dilantik dan seluruh hadirin undangan baik langsung maupun tidak langsung melalui Zoom yang saya hormati dan yang saya banggakan. Mohon maaf jikalau ada 1-2 para undangan atau tamu yang mungkin tidak saya sapa. Sekali lagi dengan tidak menghormati, dengan tidak mengurangi hormat saya kepada Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan yang saya banggakan. Menyusur sampah dekat tepian, hendak ditambah ke Tanjung Hulu. Pengurus Dekranasda bersama kita kokohkan. Selamat bekerja dan kompak selalu. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil azim. Bersyukur kita kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua yang hadir di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu melalui Zoom, alhamdulillah pelantikan Dekranasda Kabupaten Kepulauan Anambas secara keseluruhan tadi kita saksikan bersama bahwa pengukuhan sudah berlangsung. Memang tadi disampaikan oleh Bang Burhan bahwa di bulan April ada pelantikan ketua se-Provinsi Kepulauan Riau. Maka pada hari ini secara kepengurusan di kabupaten sudah dilantik dan kita juga sudah saksikan bersama. Tadi berjalannya waktu sambutan Ketua Dekranasda Provinsi yang diwakili oleh Pak Burhan kita sudah mendengar bersama dan kita sudah menyimaknya bersama. Sebenarnya kalau kita melihat daripada judul atau namanya kelompok ini adalah persoalan Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Dewan Kerajinan Nasional. Jadi kalau daerah ada provinsi, ada kabupaten, berarti kita bertepatan di kabupaten. Kalau saya melihat judulnya saja, kenapa judulnya itu ada kerajinan? Kerajinan itu apa? Mungkin pengertiannya dari sana saja. Jadi Bapak Ibu terkhusus pengurus yang sudah dilantik ini tinggal mengkaji dan meneliti, menelaah apa itu kerajinan. Dari sanalah maka kita akan membuat satu karya, akan membuat suatu usaha, akan membuat satu ide. Di Kepulauan Anambas ini tidak sedikit potensi-potensi untuk itu. Apabila kita kaitkan lagi dengan misi, visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dan juga kabupaten ini untuk mengembangkan membangun pariwisata. Artinya di sana sudah ada yang menunggu untuk bagaimana inovasi kita, kreativitas kita, semangat kita menuju ke arah sana. Nah, itu sebenarnya ya intinya. Kalau kita banyak mukadimahnya, saya kira itu teori saja. Nah, kalau saya berpikir itu saja, saya mengartikan ya kerajinan. Apa itu kerajinan? Ya, sudah bikin programnya. Kalau kita mau mengurut lagi ke bawah, bikin programnya. Hari ini sudah dikukuhkan.
Jadi Bapak Ibu yang berkecimpung di dalam organisasi wadah Dekranasda ini harus rapat, diskusikan, buat program. Kerajinan apa yang menjadi fokus kita? Begitu banyak kerajinan-kerajinan yang ditimbulkan oleh masyarakat di pelosok Anambas ini, tinggal kita memilih yang mana yang kita mau. Mulai dari anyaman yang Pak Burhan katakan tadi, mulai dari anyaman. Kalau cuan terlalu mahal, tapi kalau anyaman murah, bagaimana caranya? Tentu ada pembinaan, pendekatan, pendampingan, dan lain sebagainya. Fokuskan desa mana, ya. Tapi kalau kita bicara mana dananya Pak, tidak akan jadi, Bapak Ibu. Kalau ditanya mana dananya Pak, tidak akan jadi. Jadi bagaimana Pak Bupati? Modalnya semangat Pak. Makanya kalau bekerja dengan semangat, tidak akan pernah kita ketemu dengan lelah. Tidak akan pernah kita ketemu dengan capek. Tidak akan pernah kita ketemu dengan kejenuhan. Tapi kalau kita kerja dengan duit, pasti kita akan ketemu lelah, ketemu capek, ketemu gesoi. Apa? Kalau tidak ada duit, tak bisa kerja. Kalau tidak ada duit, tak jalan. Kalau tidak ada duit, tak bergerak. Ya, jadi mindset itu dibuang untuk menghadapi tantangan global sekarang ini memang berat Pak, apalagi di masa pandemik ini, ya, sangat berat sekali. Kalau kita tidak menumbuhkan di dalam hati dan jiwa kita dengan semangat, tidak akan bisa kita bekerja. Jadi itu ingin saya sampaikan dan saya pesankan pada sambutan ini. Ya, saya sama Pak Wakil Bupati ingin berharap ada goalnya. Ada goalnya Pak. Tak usah banyak, kita ada 52 desa. Saya ingin tantang Bapak Ibu. 52 desa itu desa mana yang Bapak jadikan contoh untuk kerajinan ini? Kita bicara kerajinan lah. Tapi di Dekranasda itu banyak sebenarnya. Ada seninya, ada lain sebagainya. Tapi kalau sampai merambah ke sana pasti keteteran. Ambil kerajinan aja dulu. Kerajinan nanti sudah oke, apabila perlu nanti Bapak Ibu, ya. Ini kita banyak juga kelalaian Pak Usman. Akhirnya ya yang menjadi turun-menurun dan historis Kepulauan Anambas ini kadang-kadang diambil orang. Itu lama-lama ya. Makanan khas kita kalau enggak kita upayakan dari sekarang, lama-lama nanti lupa-lupa diambil orang, dipatenkan orang. Kita hanya mendengar namanya saja, tapi hasilnya di sana kita tidak dapat. Nah, ini sebenarnya tugas dinas terkait harus mendatanya, harus mempublikasinya. Tak bisa kita lalai terlena dengan keindahan itu atau kita mendengar oh hebat. Tapi kita harus bagaimana juga memikirkan nasib dia nanti. Ya, itu bukan sedikit Pak, bukan sedikit, banyak. Cuma kalau kita biarkan, kadang-kadang kita kalah bersaing dengan kabupaten kota lain. Ya, hal-hal yang seperti orang kadang-kadang benda yang nggak masuk akal di kita kadang-kadang dipatenkan dia. Jadi itu tadi menjaga kekhawatiran sampai ke anak cucu kita nanti ini sudah diambil orang. Orang bersaing, apalagi luar negeri. Bersusah payah mereka mencari supaya dipatenkan. Karena itu suatu kebanggaan. Apalagi kita ini kan akan mengarah untuk bagaimana menemu dan mengembangkan pariwisata Kepulauan Anambas. Untuk menu pariwisata Kepulauan Anambas itu adalah salah satunya hal-hal yang seperti itu. Kerajinan, seni budaya, kuliner makanan, dan lain sebagainya. Itu adalah suatu hidangan yang mesti kita siapkan di dalam suatu daerah. Karena sifat dan prinsip orang yang datang itu tujuannya selain dari ingin menikmati keindahan tempat dia kunjungi, tetapi dia juga ingin hal-hal yang baru di sana. Padahal kalau kita lihat sama saja, gantungan kunci itu aja nampaknya.
Tapi dia ingin gantungan kunci Kepulauan Anambas. Dia ingin juga makannya mungkin yang sama sama dia, tapi ingin merasa yang Kabupaten Anambas. Itulah sifat manusia, sifat orang berkunjungan seperti itu. Tidak orang juga, tidak kita, sama aja. Anambas bisa kita jual dengan pulau-pulau yang indah. Tempat orang banyak pulau yang indah. Tapi ada yang mungkin beda di suatu tempat, itu mungkin salah satu yang menjadi tujuan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira poin-poinnya itu untuk bagaimana memberikan semangat Bapak Ibu ya di dalam kepengurusan ini ke depannya mesti ada goal yang harus menjadi outcome kita, yang mesti menjadi target kita. Saya ulangi, nanti bisa dilihat di desa mana yang menjadi sasaran. Ya. Dari 52 desa itu, Bapak Ibu bisa lihat gimana caranya. Kan kita bisa memanfaatkan camatnya, bisa memanfaatkan kepala desanya, koordinasi. Pak Camat, Pak Kades, kira-kira apa di sana itu yang menjadi kerajinan seninya. Di sana itu menjadi catatan data. Saya itu juga lagi masih persoalan data. Sebenarnya dinas-dinas itu gampang saja untuk membuat data-data sementara sebagai apa? Sebagai tolak ukur kita atau sebagai acuan kita, walaupun bukan data yang standar, tapi paling tidak data sementara bisa kita jadikan sesuai dengan tupoksi dinasnya. Misalkan dinas perdagangan, kalau memang ini yang mengurus nanti kan paling tidak kita sudah tahu, oh di desa itu ada 3 kerajinan, misalkan kerajinan buat tudung, kerajinan mungkin buat apa tempat asbak rokok, misalkan, atau kerajinan buat gasing. Itu kan salah satu jadi catatan kita. Nanti ini bisa kita kembangkan lebih besar apabila ya nanti ada kunjungan-kunjungan pariwisata, kita kan tinggal punya data, kita menuju saja dan kita hanya menggerakkan masyarakat. Tapi tidak selesai di situ, Pak. Biasanya yang mengerjakan kerajinan-kerajinan itu umum-umumnya orang-orang usia menengah ke atas. Mesti juga harus dilapisi dengan generasi-generasi penerus. Bagaimana cara mengajarnya? Makanya ya, dinas harus berpikir membuat program dan kegiatan itu. Baru nanti dia ketemu dan ini menjadi warisan kita. Tidak akan pernah putus terus-menerus nanti berkesinambungan. Ya, jadi kita jangan bekerja mengira bahwa ya sudah selesai itu putus sudah. Ini bukan kerja saya lagi. Tapi kita bekerja ini harus terus-menerus sampai kita tidak kerja lagi di sini. Itulah peninggalan dan warisan kita. Jadi berpikir dan bekerja demikianlah sebenarnya yang diharapkan. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini sudah dituliskan Pak kata sambutan ini, saya bacalah sedikit, kasihan yang menulisnya nanti dibaca nanti dia tidak memiliki lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, harapan ke depan kita bisa melibatkan generasi aktif, yaitu generasi-generasi muda untuk berupaya membangun lingkungan yang bersih, berdaya saing, dan memiliki nilai ekonomi. Melalui Dekranasda ini, saya menaruh harapan besar agar Dekranasda dapat membangun kepercayaan diri pengrajin untuk dapat lebih kreatif dan bermanfaat untuk masyarakat, serta bisa membangkitkan semangat generasi muda menjadi entrepreneur muda. Dengan semangat ini, maka kita dapat menumbuhkan kecintaan terhadap produk-produk lokal, sehingga masyarakat bangga dan dapat berinovasi secara maksimal untuk kemajuan produk kerajinan Anambas yang berdaya saing dan berdaya guna. Jadi saya kira itu yang menjadi tujuan. Ya,
Yang tadi tujuan kita bagaimana generasi muda itu mereka kreatif, artinya waktu-waktu mereka itu mereka konsentrasi dan tuangkan untuk bagaimana berinovasi. Karena zaman sekarang ini tidak lagi memberikan ruang untuk kita berleha-leha. Mesti kita harus kuat bersaing dan mampu untuk menciptakan karya-karya baru untuk melawan keadaan dan situasi hari ini. Jadi oleh karena itu, apabila generasi-generasi muda tidak dibekali dengan karya-karya tersendiri, maka dia nanti akan ketinggalan. Maka dia nanti akan terjerumus kepada hal-hal yang mungkin menyesatkan mereka. Maka tugas kita untuk memberikan pembekalan kreatif di dalam hati dan pikirannya, supaya dia terus mengembangkan diri dari waktu ke waktu. Saya iringi dengan pantun, tidak mau selesai. Bunga melati dekat pinggiran, harum mewangi segala arah, jadikan Dekranasda sebagai wadah bertukar pikiran dalam membentuk dan memajukan ekonomi kreatif daerah. Ya, di zaman COVID ini kan banyak kesulitan, Pak. Nanti siang kita akan rapat nanti, Pak Kominda, karena kita sudah akan menghadapi Natal dan Tahun Baru, Pak. Ya, kekhawatiran pemerintah terhadap varian baru virus ini juga menjadi kewaspadaan kita. Walaupun kita sekarang ini zona hijau dan juga Kepri secara umum belum terpapar virus yang baru itu, tapi kita daerah ini harus waspada dan menjaga diri. Jangan sampai nanti itu sudah terjadi atau terjangkit baru kita bereaksi, saya kira itu sudah terlambat. Makanya nanti kita rapat, saya berkira bahwa pertama harus menertibkan protokol kesehatan yang hari ini kita lihat di pasar-pasar, di kedai-kedai kopi, di mana-mana sudah mengabaikan protokol kesehatan. Maka ini saya mohon bantuan nanti dari TNI Polri untuk bisa sama-sama kita menertibkan, Pak. Malu juga kita daerah yang jauh terpencil ini kalau kita dulu yang terpapar ketimbang Batam. Saya kira ini ya luar biasa, makanya kita harus jaga. Ya, kalaupun terpapar karena memang sudah nasib kita, ya, mungkin yang jauh ke belakang lah, yang kita yang mendahului daripada Batam dan sebagainya. Karena beberapa kabupaten kota lain juga sudah membuat strategi-strategi untuk menghindari, menjaga masyarakatnya jangan sampai terpapar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian sambutan ini saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pendalaman pikiran Bapak Ibu yang sudah dikukuhkan. Saya berharap ini bisa kita wujudkan bersama apa yang menjadi target kita, ya. Kemudian juga saya kemarin menyarankan Pak Akhir, cuma nggak tahu saya apakah traveling di kita ini banyak atau tidak. Sebenarnya itu suatu kesempatan yang luar biasa sebenarnya. Ya, saya kemarin ada ketemu sama penggiat pariwisata di Batam. Beliau bikin homestay, tapi pendapatannya di masa COVID ini luar biasa. Orang semua tumbang, hotel-hotel tumbang, tapi homestay-nya terus berjalan. Sebenarnya ada teknik dan teori, makanya nanti melalui dinas terkait saya ingin coba beliau menjadi dana sumber untuk memberikan inspirasi kepada masyarakat kita untuk melakukan hal yang sama. Di daerah-daerah seperti kita ini sebenarnya kunjungan untuk hal seperti itu sangat digemari karena daerah yang jauh, daerah yang aman, segala macam, kan. Tapi ini belum nampak penggiat-penggiat ini. Nah, makanya kita melalui Dekranasda, saya berharap juga apa yang harus kita siapkan, jangan nanti orang sudah ke kita, kemudian orang menanyakan sesuatu kita tidak siap. Nah, ini saya kira juga menjadi tantangan kita. Ya, marilah kita untuk melakukan hal-hal yang kita anggap itu bermanfaat dan itu juga memacu untuk perkembangan pariwisata di Kepulauan Anambas.
Saya kira demikian dan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan lagu Baginda Negeri, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya foto bersama dan pemberian ucapan selamat. Kami mohon kepada pengurus yang baru saja dilantik dan persilakan untuk mengambil tempat. Pemberian ucapan selamat yang diawali oleh Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dekranasda, dan diikuti oleh tamu undangan lainnya.
Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.